Jangan salahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu murid yang tidak tahu menau, yang hanya mengikuti aturan sekolah, gitu loh. Jadi kalau kalian membuat rumor, katanya temannya Pak Jokowi tetap kok ijazahnya SMPP 40, datangkan temannya, suruh jadi saksi. Kenapa bisa berbeda di satu sekolah? Yang satu pakai SMA 6, yang satu pakai SMPP 40. Datangkan, coba, berani nggak kalian datangkan saksi itu? Kalau memang benar, jangan takut. Ini belum apa-apa kalian minta dihentikan sidangnya. Artinya apa? Artinya kalian tidak punya bukti apapun. Apa yang kalian katakan di setiap podcast-podcast bahwa kalian punya saksi dan bukti-bukti, silahkan didatangkan di pengadilan. Ini saatnya kalian membuktikan di halayak umum, di masyarakat luas, bahkan masyarakat dunia, bahwa kalian punya bukti, kalian bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah SMA. Jangan keluar-keluar di podcast. Hidup Jokowi! Teman-teman, ada satu temuan dari kubu pemburu ijazah Pak Jokowi yang katanya temuannya ini bisa membuktikan bahwa Bapak Jokowi ijazah SMA-nya palsu. Apa temuan yang dicari-cari oleh mereka? Yaitu nama SMPP 40 Surakarta yang di ijazah Bapak Jokowi bernama SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, kita harus menjelaskan secara gamblang kenapa sih Pak Jokowi masuk ke SMPP 40 Surakarta ketika lulus ijazahnya diberi nama SMA Negeri 6 Surakarta. Kenapa saya harus menjelaskan ini secara gamblang? Karena ada seorang profesor dari kubu mereka yang menuduh bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu hanya gara-gara nama SMA-nya berbeda. Dari SMPP 40 di ijazah Bapak Jokowi SMA Negeri 6. Beliau ini adalah seorang profesor, tapi saya tidak tahu profesor apa. Beliau sudah punya temuan apa sehingga disebut profesor. Kemudian beliau ini sekolahnya di mana sehingga menjadi sedemikian gobloknya dan tidak mencari tahu dulu perihal SMPP 40 berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Jadi kalau saya menjelaskan ini sebenarnya orang yang tidak sekolah pun bisa menjelaskan ini, teman-teman. Hanya saja memang kubu pemburu ijazah Pak Jokowi ini mencari-cari kesalahan dan menutup-nutupi kebenaran sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SMPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini pengadilan negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SMPP 40, Pak. Temannya. Makanya itu dipakai sebagai gugatan ke pengadilan negeri Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Solo, tapi SMPP 40 Surakarta. Itu dia. Oke. Untuk itu, teman-teman simak baik-baik penjelasan saya mengenai sejarah SMPP yang ada di tanah air. Di Indonesia, pada awal tahun 1970-an, Indonesia berada di tahap percepatan pembangunan nasional. Pemerintah Orde Baru mulai memberikan perhatian kepada kebutuhan tenaga kerja terdidik, khususnya di bidang teknik, sains, dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, muncul gagasan untuk membentuk sebuah sekolah menengah yang tidak hanya bersifat akademik umum, tetapi lebih terarah kepada pembangunan nasional. Dari sinilah muncul konsep SMPP. Jadi teman-teman harus tahu ini konsep SMPP di tahun 70-an. Supaya tidak menjadi goblok seperti Profesor Yusuf itu. Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan disingkat SMPP. Sistem ini merupakan eksperimen pendidikan yang punya tujuan meningkatkan kualitas lulusan SMA, menyiapkan siswa masuk pendidikan tinggi berbasis sains dan teknologi, mendukung agenda pembangunan nasional. SMPP dibentuk berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan di tahun 70-an sebagai bagian dari modernisasi pendidikan menengah di Indonesia. Lalu kapan berdirinya SMPP 40 Surakarta? Sekolah SMPP
40 Surakarta mulai berdiri di pertengahan tahun 1970-an sebagai bagian dari jaringan SMPP di berbagai daerah Indonesia. Jadi salah satunya di Surakarta. SMPP 40 menggunakan fasilitas SMA yang ada. SMA kan udah ada waktu itu. Jadi SMPP 40 ini menggunakan fasilitas SMA itu yang sudah ada. Gedungnya, kemudian fasilitas yang ada di sekolah itu digunakan untuk pendidikan SMPP 40 ini. Menggunakan gedung SMA. Jadi SMPP 40 ini menggunakan sekolah di mana sekolah SMA yang lebih dulu berdiri. Jadi SMA negeri yang berdiri itu diubah namanya menjadi SMPP 40. Begitu teman-teman. Karena mengikuti kebijakan dari Departemen Pendidikan. Kurikulumnya dipersiapkan ulang. Meskipun namanya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, secara kurikulum SMPP pada dasarnya tetap menggunakan kurikulum setara SMA umum dengan penekanan lebih kuat pada mata pelajaran eksakta serta orientasinya untuk pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Dengan kata lain, SMPP bukan sekolah kejuruan, tetapi sekolah SMA yang orientasinya untuk pembangunan nasional, mencetak tenaga-tenaga profesional untuk membantu negara dalam pembangunan nasional. Itu sebenarnya tujuan pemerintah membuat SMPP di seluruh Indonesia. Jadi SMPP ini tidak hanya ada di Pulau Jawa, tapi juga di pulau-pulau yang lain. Makanya Pak Profesor Yusuf, Anda harus melek, harus banyak baca. Jangan berkutat pada satu kubu. Anda harus banyak belajar. Jangan berkutat pada satu ilmu. Ya. Anda harus pelajari ilmu-ilmu yang lain. Ini memang ilmunya remeh-temeh, sejarah tentang SMPP. Tapi ini orang harus tahu, supaya otaknya tidak buntu gitu ya. Sehingga muncul kebencian-kebencian untuk membenarkan fitnah demi fitnah yang dilayangkan oleh kubu pemburu ijazah Pak Jokowi. SMPP adalah sekolah eksperimen yang dibuat oleh pemerintah untuk mencetak siswa-siswa dengan kemampuan teknologi dan sains sehingga mereka akan siap kalau lulus untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi. SMPP ini dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SMA, memperkuat pelajaran IPA dan matematika, mendukung kebutuhan pembangunan nasional. Itu sebenarnya intinya. Secara konsep, SMPP adalah SMA, SMPP itu SMA versi reformasi pembangunan. Itu. Ya, jadi SMPP itu tidak hanya berdiri di Surakarta, tapi ada di Jogja, ada di Bandung, ada di mana-mana. Dan diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 per daerah. Nomornya itu diurut per daerah. Makanya di Surakarta dapat nomor 40. Kan wilayah Jawa Tengah ya. Jadi diberi urut tuh, kalau di Jawa Tengah ada 100 SMPP berarti diurut nomornya. Nomor 1 ada di mana gitu, nomor 2 di mana, 3 di mana. Surakarta kebagian nomor 40, makanya SMPP 40. Bagaimana pemerintah mendirikan SMPP ini? Ya di SMA yang sudah ada. Di Surakarta ada SMA yang sudah berdiri, SMA negeri. Diubah menjadi SMPP 40. Gitu. SMA itu dijadikan SMPP di tahun 70-an sampai tahun 80-an, pertengahan 80. SMPP itu berdiri di Indonesia untuk menyiapkan anak-anak didik yang mampu dalam hal teknologi dan sains sehingga mereka siap nanti membantu negara untuk percepatan pembangunan begitu. Nah, lalu pada pertengahan tahun 80-an setelah 10 tahun SMPP ini berjalan ya, rupanya di situ kan ada penilaian-penilaian dari pemerintah. Selama 10 tahun ini apa sih yang sudah dihasilkan dari SMPP yang sudah ada di seluruh Indonesia? Hasilnya A, B, C, D, E. Ternyata mungkin kok jadi ribet ya gitu. Di Indonesia tuh ada SMP, SD, SMP, terus SMPP, ada SMA juga gitu. Jadi bingung pemerintah. Akhirnya dibalikin lagi, SMPP dibubarin. Jadi sekolah yang sudah ada dulunya itu SMA dibalikin lagi sesuai dengan namanya. Gitu. Namanya di Surakarta SMA 6 ya menjadi SMA 6 begitu. Balik lagi ke asal mulanya. Alasan pemerintah mengubah ke SMA kembali SMPP itu karena
ingin membuat standarisasi pendidikan nasional. Dibuat standar. Jadi karena menterinya berubah, dibuat lagi standar, bikin standar pendidikan. Pemerintah ingin menyederhanakan sistem, karena tadi agak ribet gitu ya. Ada SD, SMP, SMPP, ada SMA juga gitu. Kalau SMPP ini teknologi dikencengin matematika sama IPA, kalau SMA enggak gitu. Jadi udah disamain aja semua lah. SD, SMP, SMA, balik aja lagi, udah bubarin aja SMPP begitu. Sehingga yang ada di negara kita adalah SMP, SMA, SMK. Nah kalau SMK ini udah beda dengan SMA. SMA dengan SMK kita tahu kan, kalau SMK ini kan lebih banyak ke prakteknya gitu kan. Praktek-praktek gitu. Kalau SMA kan umum ya kan. Kalau SMK ini khusus. SMK apa dulu nih? Teknik. Kalau tentang elektronik ya tentang elektronik, listrikan gitu. Ada yang tata boga, ada yang tata busana gitu. SMK itu kejuruan gitu. Sekolah menengah kejuruan gitu ya, SMK. Ada lagi pertimbangan bahwa untuk efisiensi kurikulum. Karena dianggapnya bahwa SMPP dengan SMA ini nggak beda jauh. Hanya penguatan di IPA dan matematika saja kan. Sains dan teknologi itulah ya kira-kira penguatan itu. Tapi pemerintah pikir ini kayaknya tidak berbeda jauh gitu dengan SMA. Ya udah kita samain aja. Pemikiran-pemikiran berbeda itu muncul 10 tahun berikutnya. Ketika Bapak Jokowi lulus SMA, pemerintah mulai mereformasi pendidikan. SMPP dihapuskan, dibalikin lagi menjadi SMA. Karena alasan-alasan tadi, efisiensi, dan lain sebagainya. Ini berimbas juga ke SMPP Bapak Jokowi. Ketika Bapak Jokowi lulus, walaupun belum ada keputusan tetap bahwa SMPP 40 dihapus menjadi SMA 6, karena kan tidak mudah menghapus dan mengubah dari SMPP diubah langsung SMA 6 kan tidak mudah ya, sehingga butuh proses untuk perubahan nama itu kan. Nah, ketika nama itu berproses berubah dari SMPP 40 ke SMA 6, Bapak Jokowi lulus. Saat itu ada kebijakan-kebijakan dari sekolah Bapak Jokowi. Apakah di ijazahnya pakai SMPP 40 ataukah SMA 6? Tetapi karena kebijakannya perubahan itu sudah mulai digulirkan tahun 80 dan sambil menunggu penetapan dari pemerintah untuk perubahan itu, akhirnya sekolah Bapak Jokowi menggunakan SMA 6 di ijazahnya. Makanya ada perbedaan. Padahal sekolahnya sama loh, dari awal juga dia menggunakan fasilitas dari SMA itu kok. Ya kan itu kan hanya penamaan saja di ijazah. Dan kalau memang mau dipermasalahkan persoalan tentang nama ini, harusnya bukan Pak Jokowi. Karena yang membuat kebijakan bukan Pak Jokowi. Kalian tuntut saja pemerintah di tahun 80-an itu. Kenapa ubah nama? Kenapa bikin kebijakan berubah-ubah begitu? Sehingga berimbas pada Pak Jokowi akhirnya. Dianggap bodonglah ijazahnya, dianggap palsulah memalsukan ijazahnya, dianggap membeli ijazah temannya. Kalian tuntut itu. Pak Prabowo itu kan menantunya, suruh dia itu tanggung jawab. Kenapa berubah-ubah sistem pemerintahan saat itu? Atau paling tidak, kalian bisa menuntut sekolah SMA 6 itu. Kok tidak pakai SMPP 40? Kenapa pakai SMA 6? Jangan salahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu murid yang tidak tahu menau, yang hanya mengikuti aturan sekolah, gitu loh. Jadi kalau kalian membuat rumor, katanya temannya Pak Jokowi tetap kok ijazahnya SMPP 40, datangkan temannya, suruh jadi saksi. Kenapa bisa berbeda di satu sekolah? Yang satu pakai SMA 6, yang satu pakai SMPP 40. Datangkan, coba, berani nggak kalian datangkan saksi itu? Kalau memang benar, jangan takut. Ini belum apa-apa, kalian minta dihentikan sidangnya. Artinya apa? Artinya kalian tidak punya bukti apapun. Apa yang kalian katakan di setiap podcast-podcast, bahwa kalian punya saksi dan bukti-bukti, silahkan didatangkan di pengadilan. Ini saatnya kalian membuktikan di halayak umum, di masyarakat luas, bahkan masyarakat dunia, bahwa kalian punya bukti, kalian bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah SMA. Jangan koar-koar di podcast. Kalau tidak ada yang meluruskan ini, tentu rakyat awam akan memakan mentah-mentah informasi kalian itu. Dan ini sangat menyesatkan. Silahkan datangkan Profesor Yusuf, datangkan itu ke pengadilan untuk memberi saksi bahwa dia punya ijazah berbeda dengan Pak Jokowi ijazah SMA-nya. Silakan datangkan, gitu. Ya. Jangan ngumpat, jangan minta dihentikan sidangnya. Jangan pengecut kalian itu. Ya, beraninya bacot doang di podcast. Tapi ketika di sidang kalian nggak berani, kepingin dihentikan sidangnya, ya kan? Kalian apa kemarin ngomong apa itu? Pengacara-pengacara si spirituality ngomong apa? Minta dihentikan, sidangnya tidak sah, dihentikan gitu. Karena kalian tidak punya bukti-bukti. Kalian itu penjahat semuanya itu ya. Berani menuduh tapi tidak berani bertanggung jawab. Itu kalian.